Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pagi hari ini kelihatannya ceria semua. Mudah-mudahan kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat untuk kita semuanya. Pada Bu Novi ya, selamat bergabung. Salam dan salawat untuk Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam serta keluarga dan para sahabat. Jadi topik kita hari ini adalah tentang nilai kehidupan, ya, the value of life. Kita suka lupa ya, misalnya seorang wanita pacaran misalnya. Nah ini apa nilai kehidupan dia sebagai wanita gitu loh. Ya itu kita harus mempunyai itu nilai kehidupan. Kalau di dalam Islam itu wanita itu mutiara ya, yang nilainya tinggi, yang harus ditutupi kerudung yang baik ya, karena tidak ada orang yang bisa menyentuhnya selain suaminya. Itu nilai kehidupan. Jadi kita kadang-kadang sering lupa gitu loh, apa sih nilai kehidupan saya gitu loh. Wanita itu kalau digambarkan tuh orang yang terhormat gitu loh, orang yang terhormat, orang yang mulia. Kemudian kalau dalam kita sebagai orang beriman tuh di Al-Quran jelas sekali ya, kalau kamu beriman itu umat terbaik gitu loh. Kita itu orang yang terbaik, makhluk yang terbaik ya. Jadi makhluk yang terbaik. Jadi ya kita bagaimana kita ini makhluk yang terbaik itu seperti apa gitu loh. Ya mampu menghormati diri sendiri gitu kan, kita mampu untuk bisa bagaimana kita mempunyai kasih sayang ya, seperti Allah menyayangi kita kan, seperti Allah mencintai kita. Itu nilai-nilai hidup kita itu sesuai dengan apa yang diperintahkan Allah gitu loh. Jadi kita harus punya kasih sayang, punya cinta, senang memberi, serang menolong. Udah itu nilai kehidupan kita gitu loh. Jadi apapun yang terjadi kita harus menilai saya ini siapa gitu loh. Kalau orang tukang marah jelas dia tidak mempunyai nilai, jelas gitu loh. Apalagi ada kebencian. Kita semua itu makhluk Allah, jadi nggak boleh kita membenci makhluk yang lain gitu loh. Semua manusia itu ciptaan Allah dan semua manusia itu disayang Allah gitu loh. Jadi kita harus bisa mempunyai nilai-nilai kehidupan ya, sebagai seorang istri misalnya harus setia kepada suami gitu ya. Terus kemudian sebagai seorang suami dia harus bertanggung jawab, dia harus bisa sebagai seorang ayah yang baik, yang mulia, menjadi contoh yang baik untuk anak-anak gitu. Jadi nilai kehidupan kita itu akan menentukan siapa sih yang datang pada kita gitu. Jadi kalau kita orang baik, insya Allah yang datang ke kita orang baik gitu loh. Jadi kalau ada orang yang jahat datang kepada kita, kita harus evaluasi diri gitu loh. Siapa saya, kok ada orang jelek gitu, orang jahat datang kepada saya. Udah itu aja ya, apa yang terjadi itu menggambarkan siapa Anda gitu loh. Ya udah perbaiki terus ya. Kenapa kok orang yang nilainya mulia, terhormat, itu nggak ada orang yang berani datang ke kita gitu loh. Yang orang-orang jahat, dia akan berhenti pada saat dia tahu bahwa saya orang baik gitu. Dia nggak akan berbuat jahat kalau tahu bahwa saya orang baik gitu loh. Jadi nilai kehidupan kita itu sebetulnya sangat ditentukan oleh iman. Yakin Allah itu selalu menolong kita, Allah itu selalu menjaga kita, Allah itu selalu melindungi kita. Itu keimanan itu akan menjadi sumber kebahagiaan kita gitu loh. Ya, jadi semakin beriman,
semakin kita kedudukannya tinggi, semakin kita bahagia gitu loh. Karena pada saat orang ingin berbuat baik, itu Allah pasti menolong kita. Jadi nilai kita adalah kebaikan pada saat kita, dan anugerah tertinggi ya, anugerah yang luar biasa yang diberikan kepada kita itu adalah saat kita itu diberi kesempatan, diberi jalan-jalan untuk berbuat baik gitu loh. Itu yang kadang-kadang kita tidak menyadari gitu. Ya, sementara jadi ini aspek spiritual yang luar biasa, bahwa kehidupan kita harus punya nilai gitu loh. Ya kan? Misalnya aqua kalau dijual di warung itu kan harganya murah ya, misalnya 3.000. Tapi begitu masuk hotel bisa 10.000. Ya kan? Bisa naik lagi gitu. Itu kan tergantung nilai. Ya. Kalau kita jadi aqua yang seperti apa? Aqua yang recehan atau aqua yang bernilai gitu loh. Ya, itu biasanya kita harus, ini saya tuh kok saya di sini ya, kok saya ditempatkan di sini ya. Ya Allah, saya kepengen ditempatkan yang lebih tinggi lagi. Ya. Itu kita waktunya berdoa. Gitu. Ya, saya kok kenapa seperti ini ya? Kenapa kok saya nilainya seperti ini ya? Waktunya berdoa. Jadi jangan takut. Ya, kalau pengen rumah besar tapi untuk kebaikan, ya berdoa saja sama Allah gitu. Ya, jadi nilai-nilai itu untuk kita ngecek, mengevaluasi diri kita sendiri. Karena apa yang terjadi di sekitar kita itu adalah dari Allah, dan untuk memberitahu siapa sih kita ini. Ya, misalnya kita itu kok selalu, misalnya, Bu, saya tuh kerja terus keluar karena nggak cocok. Saya tuh sakit ini, itu harusnya ngecek. Ya, kenapa kok saya kok begini? Udah lulus lama tapi nggak ada kerjaan yang sesuai dengan dia gitu, sesuai dengan nilainya dia sebagai seorang magister misalnya. Itu jangan disalahkan orang lain gitu loh. Kemudian bilang saya itu orang miskin, nggak boleh gitu. Kita itu, Allah itu tergantung kita itu mau apa, mau kemana. Ya, jadi pada saat Anda mempunyai nilai yang kalau wanita tuh seperti berlian, mutiara gitu, ibaratnya gitu. Kalau barang itu tuh nanti Allah akan sesuaikan dengan nilai-nilai kita gitu. Ya, jadi misalnya kenapa sih kok saya ditipu, dibohongin? Udah jangan jauh-jauh. Ya, apa yang harus saya perbaiki? Nilai-nilai saya itu apa? Saya itu orang terhormat, mutiara, harganya mahal. Ya, harus bagaimana caranya supaya kita terus memperbaiki diri. Ya, jadi mudah-mudahan ada manfaatnya. Sementara cukup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.